Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Ihya Ulumuddin juz yang pertama, Kitabu Asraris Shaum wa Muhimmatihi. Kitab yang membicarakan tentang rahasia-rahasia puasa dan perkara-perkara yang penting yang berkaitan dengan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihi al-minnata. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada hamba-hambanya anugerah yang terbesar. Lama dafa'anhum, tatkala Allah menolak dari mereka hamba-hambanya tadi, Allah menolak kaida syaitani wa fannahu, tipu daya setan dan triknya setan. Wa radda amalahu, dan Allah menolak amalahu, cita-citanya setan. Wa khayyaba dhannahu, dan Allah mengecewakan sangkaan setan. Idh karena ja'ala shauma, Allah telah menjadikan puasa hisnan, benteng, li auliyaihi, bagi kekasih-kekasihnya, wa junnatan, dan perisai. Karena Allah SWT telah menjadikan puasa itu sebagai benteng dan perisai bagi kekasih-kekasihnya. Wa fataha lahum, wa fataha, dan Allah telah membuka lahum bagi hamba-hambanya bihi, dengan sebab puasa Allah membuka abwabal jannah, pintu-pintu surga. Wa arrafahum, dan Allah memberitahukan kepada mereka para hambanya tadi, anna wasilata syaitan, bahwasanya sarana setan, ila qulubihim, untuk sampai kepada hati-hati mereka. Sarana setan adalah asyahawatul mustaqinnatu, syahwat-syahwat yang menetap di dalam hati. Wa anna biqam'iha, dan sesungguhnya biqam'iha, dengan menghancurkan syahwat-syahwat, tusbihun nafsul mutmainnah, maka menjadilah jiwa yang tenang, zahiratas syaukati, tampak keperkasaannya, fi qasmi khasmiha, di dalam menghancurkan musuhnya, qawiyatal munah, lagi kuat kekuatannya. Wa salatu ala Muhammadin, dan semoga solawat itu tercurah ke atas Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah qaidil khalqi, pemimpinnya makhluk, wa mumahhidi sunnati, dan orang yang membentangkan sunnah. Wa ala alihi wa ashabihi, dan semoga sholawat tadi juga tercurah kepada keluarga beliau, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat beliau, dzawil ara'i tsaqibah, yang mana mereka, keluarga dan sahabat tadi, itu adalah orang-orang yang memiliki pandangan yang tembus, wal uqulil murjahinnati, dan orang-orang yang memiliki akal-akal yang jenius. Wa sallama tasliman katsira, dan semoga Allah SWT mencurahkan keselamatan kepada mereka semuanya, tasliman katsiran, dengan keselamatan yang banyak. Amma ba'du, adapun setelah itu semua, fa inna shauma, sesungguhnya puasa itu adalah rubul iman, seperempat keimanan. Jadi puasa itu adalah seperempat keimanan. Bimuqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditetapkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu nisfus sabri, puasa itu adalah separuh kesabaran. Jadi puasa itu adalah separuh kesabaran. Wa bi muqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman, kesabaran itu adalah separuh daripada keimanan. Tsumma, kemudian, huwa, adapun puasa itu adalah mutamayyizun, itu adalah ibadah yang memiliki keistimewaan, bi khasiyatin nisbah, dengan kekhususan yang dinisbatkan, inallah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
min baini sairil arkan dibandingkan seluruh rukun-rukun Islam yang lainnya. Jadi ibadah puasa ini adalah memiliki keistimewaan dengan kekhususan yang disandarkan kepada Allah SWT dibandingkan seluruh rukun-rukun Islam yang lainnya. Karena qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman fima di dalam hadis hakahu yang telah menceritakan hadis tersebut anhu daripada Allah, siapa nabiyuhu, nabinya Allah SWT. Allah SWT berfirman di dalam hadis qudsi, kullu hasanatin, setiap satu kebaikan itu bi asyri amthaliha, itu dibalas 10 semisalnya, semisal kebaikan. Ila sabi'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ila siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalas puasa tersebut. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah SWT telah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahala mereka bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Wasaum, adapun puasa itu nisfus sabri. Puasa itu adalah separuh kesabaran. Faqad jawaza thawabuhu, sungguh telah melampaui thawabuhu, pahalanya puasa telah melampaui qanunat taqdiri wal hisab, undang-undang perkiraan dan perhitungan. Artinya tidak ada orang yang bisa memperkirakan berapa besar pahala puasa, dan tidak ada orang yang bisa menghitung pahala puasa, karena Allah SWT sendiri yang membalasnya. Wa nahika, dan cukuplah bagimu fi ma'rifati fadlihi, di dalam mengetahui keutamaan puasa, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. La khulufu fami shaimi, benar-benar bau busuk mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu, itu lebih harum indallah, di sisi Allah, min rihil miski, daripada baunya minyak misek. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah SWT berfirman, innama yadharu syahwatahu, hanya saja hambaku tadi itu meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, makannya, wa syarabahu, dan minumnya, itu min ajli, meninggalkannya tadi itu karena aku. Fasawmu li, adapun puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalas puasa tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan. Lil jannah, surga itu memiliki babun, pintu, yuqalu lahu, dikatakan bagi pintu tadi ar-rayyan. Nama pintu tadi adalah ar-rayyan. La yadkhuluhu, tidak bisa memasuki pintu tersebut illa shaimun, kecuali orang-orang yang berpuasa. Wa huwa, adapun orang yang berpuasa itu mau'udun, itu diberi janji, dijanjikan bilika ilahi ta'ala, dengan berjumpa dengan Allah SWT, fi jazai shaumihi, di dalam balasan puasanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lis-shaimi farhatani, puasa itu memiliki dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi, yang pertama adalah kegembiraan ketika berbuka puasa. Yang kedua adalah farhatun, kegembiraan inda liqa'i rabbihi, ketika berjumpa dengan Tuhannya. Wallahu a'lam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.